Bapak Mama, sekali lagi Shalom. Shalom. Selamat malam bagi kita semua. Bapak Ibu, sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan Yesus, tema yang akan kita renungkan bersama pada malam hari ini yaitu ibu yang tak terlupakan di hati Tuhan. Sekali lagi, ibu yang tak terlupakan di hati Tuhan. Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini hati kita penuh dengan duka, terutama suami, anak-anak, dan kakak adik keluarga semua. Kenapa Bapak Mama? Karena kita kehilangan seorang ibu yang dicintai, baik oleh suami, anak-anak, dan juga oleh keluarga. Sosok yang mengasihi, yang merawat, dan mendoakan. Namun Bapak Mama, di tengah air mata ini, Tuhan berbicara lewat firman-Nya dan mengingatkan kita semua. Dari firman ini ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Yaitu yang pertama, kasih seorang ibu begitu dalam, tapi kasih Tuhan lebih besar, bahkan lebih dalam dari kasih seorang ibu. Seorang ibu adalah simbol kasih paling tulus di dunia ini. Orang bilang sejahat-jahatnya seorang ibu, tidak mungkin dia melukai hati anak-anaknya. Walaupun anak-anaknya melukai hati ibunya, tetapi ibunya tetap mengasihi dengan tulus. Kasih ibu yang paling besar tidak sebanding dengan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Ayat ini mengajak kita untuk melihat jika kasih ibu sedalam itu, maka kasih Tuhan tidak terbatas di dalam kehidupan kita. Mama Elsie Agustina Besi sudah pergi dari dunia ini, tidak terlupakan oleh Tuhan. Ia ada dalam ingatan dan juga dalam tangan kasih. Itu yang menjadi penghiburan bagi suami, anak-anak, dan kita semua, bahwa Mama Elsie sudah kembali kepada Sang Pencipta. Mama Elsie sudah ada di tangan Tuhan, dalam tangan kasih. Tuhan mengukir nama kita di telapak tangan. Bapak Mama, kita bisa membayangkan kalau misalnya ada sebuah foto dan foto itu diukir dengan tangan manusia. Tentu begitu berharga dan kita akan menyimpannya atau menggantungnya di tempat yang mudah kita lihat. Sehingga mungkin kita masuk, kita keluar, kita bisa melihat ukiran dari foto itu. Apalagi foto itu adalah orang yang kita cintai dan kita kasihi. Kita akan bangga-bangganya bercerita kepada keluarga kita, orang-orang yang mungkin datang dan bertanya, siapa itu? Kita akan bercerita dengan baik. Itu ukiran tangan manusia, Bapak Mama, yang mengukirnya. Apalagi Bapak Mama, firman Tuhan tadi menceritakan kepada kita bahwa Tuhan mengukir nama kita di telapak tangannya. Bapak Mama, ini suatu hal yang luar biasa. Nama kita diukir, dan yang ukir itu bukan manusia, Bapak Mama. Yang ukir itu adalah Tuhan. Artinya bahwa kehidupan kita ada dalam genggamannya, dan Dia tidak akan melupakannya. Dia tidak akan melupakan kita sebagai manusia, umat ciptaan. Sekali lagi, nama kita, Tuhan mengukir nama kita di telapak tangannya. Bapak Mama, saudara-saudara, kenapa Tuhan mau mengukir nama kita di telapak tangannya? Karena kita adalah manusia yang berharga.
Kita adalah orang-orang yang berharga, sehingga Tuhan mengukir nama kita di telapak tangan. Pertanyaan bagi kita, apakah kita merasa berharga, Bapak Mama? Apakah kita masih merasa berharga bahwa nama kita diukir di tangan Tuhan? Kalau kita masih merasa berharga, maka hargailah kehidupan yang kita jalani. Karena nama kita diukir, Bapak Mama. Kalau nama sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, misalnya dengan nama Martin, berarti nama itu yang ini Tuhan ukir di tangan Tuhan. Bukankah itu suatu kebahagiaan, suatu kebanggaan bagi orang-orang yang percaya kepadanya? Manusia ukir saja kotong hargai. Contoh, misalnya Bapak Mama ada kursi ukir di rumah. Anak-anak dong mungkin picore tak salah, apa yang kotong buat? Kotong bisa cubit dong, popoko dong, marah dong. Nah, apalagi dengan kehidupan kita yang berharga, nama kita terukir di situ. Kalau ketika nama kita terukir di situ dan kita salah pergunakan kehidupan kita, orang lain datang otak-atik itu nama, itu kehidupan kita, bukankah sebuah kesalahan besar? Bapak, Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu Bapak, Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, firman ini bukan sekedar mengingatkan kita, tetapi ini adalah tanda cinta yang kekal dan tidak akan pudar. Mama Elsie telah kembali, telah meninggalkan kita. Dia tidak lenyap atau hilang dari kehidupan kita. Ia terlukis di telapak tangan Tuhan. Nah, yang tadi saya bilang itu dia tidak terhilang. Bapak Mama jangan bilang begini, itu pendeta seomong, mantu son jauh, mantu ada, jadi nanti pi bakar lilin, pi kasih makan, dan seterusnya. Tidak demikian. Apa yang dilakukan oleh Mama Elsie yang baik itu tercatat dan terpatri dalam kehidupan kita. Kasihnya, teladannya tidak hilang dari kehidupan kita. Jiwanya kembali kepada Sang Pencipta, tetapi teladan hidupnya masih ada. Karena itu ketika dalam perjalanan kehidupan Mama Elsie ada hal-hal yang baik, biarlah itu terukir dalam kehidupan kita dan mari kita lanjutkan. Dan kalau kita dapati sebagai manusia, kita tidak terlepas dari kesalahan. Kalau ada kesalahan-kesalahan, jangan ukir itu dalam hati. Kadang kotong bukan ukir yang baik ya Bapak Mama. Tuhan ukir kotong pun nama di bentangan, tetapi sebagai sesama, kadang yang tidak baik itu kita ukir dalam hati. Ini yang soal bagi kita. Kalau kotong pun nama sudah terukir di atas, maka jangan ukir hal yang tidak baik dalam hati kita, tapi ukirlah hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, ketika kehidupan nama kita terukir di telapak tangan Tuhan, artinya Tuhan tidak akan melupakan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dan kita percaya bahwa Mama Elsie sudah ada dalam pemeliharaan kekal Allah. Sudah ada dalam tangan Allah. Terlepas dari kehidupan Mama Oci minta maaf Mama Oma, terlepas dari kehidupan Mama Elsie, Bapak Mama, urusan kita dengan Tuhan, urusan kehidupan kita itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara, kehidupan yang masih Tuhan beri dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan pelihara kita, Tuhan jaga kita. Bapak Joni yang ditinggalkan bersama anak-anak percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Joni dan juga anak-anak.
Dekatkanlah diri kepada Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan. Karena hanya itulah yang bisa menolong Bapak Joni dan anak-anak untuk melewati rasa duka ini. Kita yang ditinggalkan dikuatkan dalam pengharapan. Memang kita berduka, tetapi kita juga diingatkan. Kita tidak sendiri dan kesedihan ini. Kita tidak sendiri dalam kesedihan ini karena Tuhan peduli. Tuhan memahami perasaan kehilangan karena Dia juga pernah menangis ketika dalam pelayanan. Ketika Lazarus meninggal, Dia juga menangis. Artinya bahwa rasa sedih, air mata yang dirasakan oleh keluarga, jangan berpikir bahwa keluarga pikul sendiri, tidak. Tuhan juga turut merasakan kesedihan itu. Dan lebih dari itu, Mama Elsie yang telah pergi itu sekarang aman dalam kasih Tuhan. Mama Elsie sudah selesai bertanding ya Bapak Mama. Dan Mama Elsie juga telah memelihara iman percayanya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kotong semua? Bapak Joni, anak-anak, keluarga, semua kita yang hadir. Pertandingan kita belum berakhir. Sekarang kita ada dalam sebuah pertandingan yang ada di dunia ini. Bertandinglah dalam aturan yang sehat. Karena ketika kita bertanding dengan aturan yang tidak sehat, maka kotong kanadis Bapak Mama yang guru olahraga dong. Kotong bertanding tidak sesuai aturan, pasti kanadis. Nah, saya percaya dalam kehidupan iman percaya kita tidak ada yang mau bertanding sia-sia. Bertanding ini Bapak Mama butuh pikiran, butuh tenaga. Karena itu jangan menyia-nyiakan pertandingan hidup kita di dunia ini. Kalau bertanding dan salah, kadang ketong malu, ketong menghindar, ketong mau ketemu dengan orang dan seterusnya. Karena itu dalam pertandingan iman kita kepada Tuhan, ketika kita bertanding kalah, Tuhan songkas keluar ketong juga. Ketika kita masih ada napas, Tuhan masih cari ketong semua. Karena itu marilah Bapak Mama, Tuhan memberi ladang dunia ini untuk kita bertanding, tetapi Dia selalu mengawasi kita. Hebat Bapak Mama, ketong pun Tuhan ketong Tuhan ini luar biasa. Dia sabar bimbing ketong. Kalau salah, dia kasih tahu, ini jalan yang benar. Kalau masih terlalu melawan ikut ketong mau, diputar sedikit ketong telinga. Ini, kadang dibuka ketong mata, ini jalan. Ini aturan yang benar. Nah, ketika sudah demikian, Bapak Mama, jangan kapal batu. Kalau ketong kapal batu, justru baik juga. Kembali, ini betul pertandingan yang supaya ketong menang, ini di jalur ketong harus perbaiki yang salah dan ketong jalan di jalan aturan yang benar. Karena itu marilah Bapak Mama, saudara-saudara, mari kita belajar dari kasih seorang ibu. Dia mengasihi dan juga tulus, menghidupi iman dan juga dia setia. Dia memberikan yang terbaik selagi masih ada waktu. Ketika dia ada waktu, dia selalu berupaya untuk memberi yang terbaik. Bagaimana kita yang menerima kasih ibu yang terbaik itu? Apa yang kita lakukan? Kadang Bapak Mama, sebagai anak-anak, ini seorang ibu dibuat yang terbaik dalam kehidupan kita. Tapi kadang ketong anak-anak sone buat yang terbaik bagi seorang ibu. Walaupun air matanya menangis, walaupun dia susah, walaupun dia sedih, tapi di dalam hatinya dia terus berdoa bagi anak-anaknya. Karena itu marilah, saya percaya anak-anak dari Mama Elsie, minta maaf, dari Mama Elsie sudah mendapat yang terbaik. Karena itu lanjutkan yang terbaik itu di dalam dunia ini, dalam segala aktivitas kehidupan.
Karena jika kasih ibu saja begitu berharga, betapa lebih berharga hidup kita untuk dipersembahkan oleh Tuhan. Karena itu hidup yang masih Tuhan beri bagi suami, bagi anak-anak, persembahkan itu bagi Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Marilah kita datang kepadanya dan percaya kasih-Nya lebih kuat dari maut. Maut boleh memisahkan kita, tetapi kasih Tuhan tetap ada dan hidup di dalam kehidupan kita, memberi penguatan, memberi penghiburan bagi kita semua, terutama bagi Bapak Joni, anak-anak, dan juga semua keluarga. Marilah kita terus berpengharapan bahwa Tuhan memanggil kembali miliknya, dan miliknya masih sisa di dunia ini adalah persembahkan hidupmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan memberkati kita pada malam hari ini. Amin.